A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan PPG Perjabatan, em, pada kali ini saya akan mewakili eh, teman-teman anggota grup 2 yang terdiri dari Erin, Wisetiani, Fatma Arsani, Leta Sapreni, dan saya sendiri Muhammad Ari Aswari untuk menjelaskan tentang Understanding by Design (UBD) sebagai kerangka kerja pengembangan kurikulum dan akan berfokus pada pembahasan tentang interpretasi atau menafsirkan sebagai bukti pemahaman. Baik, dalam presentasi ini akan membahas tentang secara umum tentang Understanding by Design, lalu akan menjelaskan tentang 6 jenis pemahaman sebagai capaian dalam UBD, lalu akan secara khusus menafsirkan tentang menjelaskan tentang menafsirkan atau interpretasi dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris dan contoh-contohnya. Baik. Nah, apa itu sebenarnya Understanding by Design? UBD ini adalah kerangka kerja pembelajaran yang dikembangkan oleh Grant Wiggin dan rekannya J. McTighe. Lalu tujuan utama dari UBD ini adalah untuk merancang pembelajaran yang berpusat pada pemahaman mendalam terhadap materi pelajaran dan bukan hanya untuk pengetahuan faktual yang hanya untuk diingat sementara. UBD ini menekankan pada perencanaan pembelajaran yang dimulai dengan menentukan hasil yang diinginkan terlebih dahulu. Guru harus memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang ingin dicapai oleh siswanya setelah mengikuti pembelajaran tersebut. Hal ini dilakukan dengan merumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, tercapai, dan juga relevan dan berbatasan waktu. Nah, setelah menentukan tujuan pembelajaran, langkah selanjutnya dalam UBD ini adalah merancang pengalaman pembelajaran yang relevan dan bermakna bagi siswa. Dalam hal ini, guru harus mempertimbangkan cara-cara yang efektif untuk membantu siswa memahami konsep-konsep dasar, mengembangkan keterampilan mereka, serta menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata. Penggunaan pertanyaan yang mendorong pemikiran kritis, studi kasus, atau proyek berbasis masalah merupakan beberapa strategi yang dapat digunakan. Selanjutnya, UBD ini menekankan pada penilaian autentik yang mencerminkan pemahaman mendalam siswa. Penilaian dalam UBD tidak hanya berfokus pada pengukuran pengetahuan faktual, namun juga pada kemampuan mereka dalam menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, serta menciptakan informasi. Penilaian juga harus dikaitkan langsung dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang capaian pembelajaran dalam UBD. Nah, ada 6 unsur yang harus dicapai dalam pembelajaran UBD ini. Yang pertama adalah menjelaskan atau explanation, lalu menafsirkan, menerapkan perspektif, serta berempati dan self-knowledge atau pengetahuan diri. Nah, setelah melewati proses pembelajaran, kita berharap siswa itu, peserta didik, dapat menjelaskan. Nah, siswa mampu memberikan penjelasan yang masuk akal dan didukung oleh bukti-bukti mengenai suatu konsep, proses, atau fenomena. Hal ini melibatkan pemahaman pola serta konsep dasar dalam pelajaran. Lalu yang berikutnya adalah menafsirkan. Siswa mampu menerjemahkan atau mengubah atau memberikan arti serta
arti secara pribadi terhadap informasi atau peristiwa. Nah, contohnya adalah menerjemahkan data menjadi grafik misalnya, atau menerjemahkan teks sastra, atau menerjemahkan peristiwa sejarah. Nah, kemudian menerapkan atau application. Siswa mampu menggunakan apa yang telah dipelajarinya itu dalam situasi atau konteks yang baru atau berbeda. Contohnya misalnya menerapkan aturan matematika dalam masalah yang berbeda atau menerapkan konsep sains dalam eksperimen yang baru. Nah, itu misalnya dalam konteks pembelajaran selain bahasa Inggris. Lalu untuk perspektif atau sudut pandang. Setelah mempelajari materi, siswa mampu melihat dan memahami hal-hal dari sudut pandang yang berbeda. Ini melibatkan pemahaman sudut pandang, misalnya pemahaman sudut pandang sejarah dari berbagai pihak, atau memahami argumen dari perdebatan dari berbagai sudut pandang. Yang berikutnya adalah empati. Siswa nantinya diharapkan setelah mengikuti atau melewati beberapa proses dalam pembelajarannya, siswa itu mampu memahami perasaan, nilai, atau perspektif orang lain. Nah, hal ini termasuklah memahami perasaan karakter dalam sebuah novel misalnya, atau memahami perspektif budaya yang berbeda. Misalnya ketika siswa itu berasal dari siswa yang memiliki latar belakang budaya Melayu. Nah, ketika dia berhadapan atau berurusan dengan siswa yang memiliki latar belakang Jawa misalnya, nah mereka akan memiliki atau mampu memahami suatu itu melalui sudut pandang yang berbeda, tidak hanya dari sudut pandang budaya yang sendiri, begitu. Nah, lalu yang terakhir ini adalah pengetahuan diri atau self knowledge sebagai capaian belajar dalam UBD. Nah, dengan pengetahuan diri ini, siswa mampu memahami proses belajar mereka, uh, yaitu proses belajar mereka sendiri, termasuklah kekuatan dan kelemahan mereka sebagai pelajar. Nah, hal ini melibatkan aktivitas refleksi tentang cara belajar yang efektif bagi mereka, atau bagaimana tentang apa namanya, atau pemahaman tentang bagaimana mereka berpikir dan belajar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan secara khusus dan mendalam tentang menafsirkan ini sebagai salah satu capaian dalam pembelajaran dalam kerangka UBD. Nah, menafsirkan atau interpretation ini dalam konteks understanding by design ini melibatkan kemampuan siswa untuk memberikan makna atau informasi maupun fenomena. Hal ini melibatkan keterampilan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu menerjemahkan informasi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Misalnya menerjemahkan angka statistik, merubahnya menjadi grafik atau diagram, atau memberikan interpretasi pribadi terhadap karya sastra atau peristiwa sejarah. Nah, dalam proses menafsirkan ini, siswa dituntut untuk berpikir secara kritis dan analitis. Mereka menggunakan pemahaman konteks serta mempertimbangkan berbagai perspektif atau interpretasi alternatif. Proses ini membantu siswa mengembangkan pemahaman mereka yang lebih dalam terhadap subjek yang dipelajari dan melihat hubungan antara ide-ide dan konsep-konsep yang berbeda. Hal ini juga harapannya dapat merangsang pemikiran kreatif dan inovatif karena siswa mencoba menafsirkan atau memberikan makna pada informasi atau ide dalam cara mereka sendiri atau dengan cara mereka sendiri. Sebagai contoh, dalam pembelajaran sastra misalnya,
siswa dapat diminta untuk menafsirkan simbol dalam puisi atau novel. Nah, hal ini melibatkan tidak hanya mengidentifikasi simbol-simbol tersebut, tetapi juga memahami dan menjelaskan apa yang siswa pikirkan terhadap uh, simbol-simbol tersebut, serta bagaimana simbol-simbol tersebut berkontribusi pada tema atau makna keseluruhan karya tersebut. Nah, siswa juga dapat diminta untuk mempertimbangkan interpretasi alternatif dan menjelaskan mengapa mereka setuju atau tidak setuju dengan interpretasi tersebut. Nah, kemudian bagaimana jika menafsirkan ini jika konteksnya dalam pembelajaran bahasa Inggris? Nah, contoh-contoh aktivitas menafsirkan dalam konteks bahasa Inggris misalnya adalah memaknai sebuah kata atau menafsirkan makna kalimat, atau misalnya jika materi pembelajaran itu berbentuk teks atau wacana, maka siswa dapat menafsirkan niat penulis dari teks yang ditulisnya itu. Lalu jika jika materi itu berupa sebuah cerita atau sebuah puisi, maka siswa dapat menafsirkan tema atau makna dari keseluruhannya, dari keseluruhan puisi tersebut. Lalu jika materi ini terkait dengan misalnya sebuah dongeng atau cerita pendek atau yang sejenisnya, maka siswa dapat menafsirkan karakter dari cerita tersebut dan motivasi yang ada di dalam teks bacaan tersebut. Lalu selain itu juga dalam pembelajaran bahasa Inggris, siswa juga dapat melakukan interpretasi terhadap budaya dan konteks sosial yang ada di dalam materi yang dibacakannya. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah contoh siswa menafsirkan dalam materi grammar, yaitu like dan don't like. Materi ini adalah salah satu materi yang telah saya ajarkan pada waktu di PPL. Materi ini juga sebenarnya telah diajarkan oleh tidak hanya saya sendiri, namun rekan-rekan saya Erin, Fatma, dan Lita, karena kami mengajar di jenjang kelas yang sama. Nah, dalam aktivitas menafsirkan kali ini, kami menggunakan visual untuk membantu peserta didik mengidentifikasi fitur bahasa, yaitu apakah subjek yang dipelajari yang di dalam latihan itu, apakah suka atau tidak menyukai sesuatu atau aktivitasnya. Misalnya berikut ini adalah contoh penerapannya. Nah, ini adalah salah satu aktivitas latihan yang kami berikan kepada siswa setelah mempelajari materi tentang like, don't like, dan gerund. Nah, pada latihan ini siswa diminta untuk menganalisis dan memberikan interpretasi terhadap masing-masing emotikon yang ada. Nah, misalnya ketika siswa itu ingin mengetahui tentang apa yang disukai dan yang tidak disukai oleh Farhan. Nah, jika jika aktivitas yang ingin diketahui adalah berenang, maka siswa akan mencari nama Farhan dan aktivitas itu, misalnya berenang. Nah, di situ ditemukan bahwa emotikon yang ada emotikon yang berada di tabel tersebut adalah emotikon yang menunjukkan bahwa tidak senang. Maka siswa akan menginterpretasi bahwa
Farhan tidak menyukai aktivitas berenang. Nah, lalu ia akan menjawab apakah kata yang cocok untuk melengkapi kalimat yang ada pada soal tersebut, apakah likes atau doesn't like. Nah, seperti itu. Nah, demikian juga pada nomor-nomor berikutnya. Nah, dengan jenis latihan yang seperti ini, siswa dapat melakukan aktivitas menganalisis setiap bagian-bagian yang ada di dalam soal-soal ini. Nah, itu adalah salah satu contoh yang telah kami praktikkan pada saat mengajar selama di PPL. Baik, sebelum menutup presentasi ini, kami akan menyampaikan beberapa manfaat dari aktivitas menafsirkan, terutama dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris. Nah, yang pertama adalah manfaat. Menafsirkan dalam pembelajaran bahasa Inggris ini memiliki manfaat yang sangat signifikan, yaitu dengan kemampuan menafsirkan ini, siswa dapat memahami makna informasi atau teks yang kompleks, seperti yang ada misalnya pada sastra, artikel, atau dialog. Nah, mereka dapat mengenali nuansa atau simbolisme serta pesan tersembunyi dalam bahasa Inggris, yang pada gilirannya harapannya dapat meningkatkan pemahaman keseluruhan mereka tentang bahasa dan juga budaya bahasa Inggris atau budaya Inggris. Nah, aktivitas menafsirkan ini juga membantu siswa untuk memperluas atau mengembangkan penguasaan kosakata mereka serta meningkatkan kemampuan dalam berbicara, menulis, mendengarkan dalam bahasa Inggris. Nah, lalu aktivitas menafsirkan ini ternyata memiliki hubungan yang erat dalam pengembangan keterampilan berpikir kritis serta analitis. Saat siswa menafsirkan informasi atau fenomena dalam pembelajarannya, mereka harus menggunakan pemikiran kritis untuk menganalisis dan memahami konteks konvensi serta berbagai perspektif atau interpretasi alternatif. Nah, proses menafsirkan ini mendorong siswa untuk melihat lebih dalam, mempertanyakan asumsi, dan menghubungkan ide-ide yang berbeda, yang pada akhirnya dapat mengembangkan keterampilan mereka dalam berpikir kritis serta analitis. Dengan kemampuan ini, siswa dapat mengambil pendekatan analitis dan memecahkan masalah, membuat keputusan informasi yang didasarkan pada bukti, serta melihat masalah atau situasi dari perspektif yang berbeda. Nah, demikian penjelasan kami tentang UBD dan secara khusus tentang menafsirkan sebagai salah satu capaian dalam pembelajaran dalam kerangka understanding by design. Baik, kami tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.